Dibalik. Dibalik. Paham nih? Ini pengetahuan dasar dulu, Mas. Berarti ini dibalik. Artinya, hanya kemarin, siapa yang kemarin punya rumah? Macet semua. Coba ya, tanya, tes ini. Siapa yang kemarin punya rumah? Saya nggak kepengen kalau nggak macet. Saya nggak kepengen kalau macet. Nggak kepengen. Nggak kepengen punya rumah loh. Nggak ada yang nggak macet. Makanya pertanyaan kedua, siapa yang kepengen punya rumah lagi bagi yang sudah punya rumah? Yang nggak kepengen, tolong maju. Yang nggak kepengen tuh. Enggak. Artinya apa? Manusia sudah punya satu, kepengen dua. Serakah, wajar. Artinya apa? Ini semua kepengen. Artinya apa di sini? Ini tidak pasar buat saya. Nah sekarang dites dulu. Coba jatuhkan ke bank, gimana? Ada penunjukan pembiayaan enggak? Kalau ada pembiayaan, nah baru kita tawari ini dulu, kasih memilih di mana. Simpelnya, sederhananya itu dulu. Berarti apa? Rata-rata yang beli rumah dimanapun perumahan, rata-rata tingkat kegagalannya adalah sampai 70%. Tingkat kegagalannya untuk pada saat mulai masuk pembiayaan KPR rata-rata. Kalau ini begitu itu, siapa yang akan menyetujui? Siapa yang akan menolak menyetujui? Contoh, saya PIC-nya, saya Pak Ruli, nanti Pak Ruli yang akan handle. Maka pada saat itu 200 karyawan tadi tak bukakan Tapenas dia, yang mana uang tadi bisa dipergunakan untuk uang muka yang 20%, daripada uang 20% uang mukamu dicicil masuk ke developer, nanti malah bisa dibawa lari, gimana ya? Wah, ngeri kalau dibawa developer. Lebih baik apa? Sudah masukkan ke tabungan, namanya Tapernasnya, kamu dapat bagi hasil atau bunga istilahnya, gitu ya? Dan rekeningmu sendiri atas namamu sendiri. Tujuannya apa? Supaya untuk membuktikan, saya bilang supaya untuk membuktikan bahwasanya memang karyawan Bapak itu layak dibiayai atau layak memang punya kemampuan mengangsur sebesar rumah yang akan Bapak beli. Kalau sudah dapat 200 Pak, tahu-tahu Bapak ada 200 karena ekuivalen 20% kali angsurannya. Contoh, harga 100 juta itu kurang lebih angsurannya kalau KPR 1,2 1,3 per bulannya. Ya sudahlah, ngangsur saja, belajar ngangsur di rekeningmu yang tanggal 2 dimasukkan. Tertib ya, supaya nanti tanggal 5 didebet sama BNI ke masukkan namanya rekening Tapenas dia. Nah ini diprotek, diblokir supaya sampai cukup kurang lebih 18 bulan, gitu ya, sama dengan 20%. Artinya adalah siapa tahu kalau sampai bulan ketiga pada saat kalian mengajukan kok mereka layak, ya kamu DP-nya tambah. Tetapi kalau memang nggak layak sampai nunggu 18 bulan, ya mau tidak mau baru cukup 20%, nggak perlu nambah. Artinya seperti itu. Maka pertanyaan saya, pada saat coba bayangkan, ini ada 600-an. Pada 600 ini ikut Tapenas Gria semua. Setelah itu satu orang ini, kalian harus cari konsumen 50. Yang kayak tadi, ya, Bapak cari konsumen 50. Bayangkan 50 kalikan 600 berapa tuh? 30.000 konsumen dan semuanya ada pertujuan pembiayaan KPR-nya. Raja enggak kita Mas? Raja enggak kita? Ngeri.
Ngeri. Ngerinya apa? Ya sudah, karena sudah ada 30.000 konsumen dan ada persetujuan, ya, pembiayaannya. Alternatif pertama, ya sudah, nih ada investor mau membelikan tanah. Jadi nanti kita kembalikan secara otomatis pas bersamaan pencairan KPR-nya. Investornya mau? Pak? Mau? Karena apa? Ada kepastian pembalian. Kedua, gak ada investor. Ya sudah, pemilik tanah langsung sertifikatnya adalah pemilik tanah, PT-nya juga ternamakan pemilik tanah, izin pemilik tanah, nanti pencairan langsung split pemilik tanah dan kita. Dan bagi hasil, jujur gak ada kelas meskipun nol. Ketika ada 30.000, saya datangi developer raksasa. Developer, saya punya 30.000 konsumen dan semua surat persetujuan KPR-nya sudah dibiayai semua dan sudah disetujui. Tolong bagi hasil. Kita ajari ilmu yang baru adalah bagaimana kalian punya kemampuan untuk bisa mampu mencari konsumen yang akan membeli dulu. Jauh risikonya rendah. Gak ada risiko. Apa risiko? Contoh matematika lagi. Matematika nih dikuatkan ya. Saya gaji satu karyawan. Karyawanku tak kasih gaji pokoknya, freelance adalah 500.000. Benar? Terus tiap kali dapat nasabah calon konsumen tak kasih 40.000 rupiah satu. Betul ya? Maka targetmu per hari hanya satu saja. Berarti per bulan berapa? 25. Betul ya? Per 25 saya kalikan 40.000, ketemunya suwi mah. Saya itu ya 1 juta ya suwi. 40.000 kali 25, 1 juta rupiah. Berarti satu karyawan berapa biayanya kosnya? 500.000 ditambah 1 juta sama dengan 1,5 juta. Berarti biaya per satu karyawan 1,5 juta ekivalen dengan 25 konsumen. Paham belum? Pernah nih lo mantuk yang ngeradong repot dari. Dan lagi anggap saja saya punya karyawan satu tak gaji 500.000, freelance tiap kali satu konsumen tak kasih bonus 40.000 rupiah. Gitu ya caranya itu loh. Setelah itu target kamu per bulan seharinya hanya satu-satu. Berarti selama 1 bulan 25 konsumen. 25 konsumen kali 40.000 ketemunya 1 juta. Gitu aja. Baru ini baru ini. Angel teman-teman. Belum buat pikirannya. Mati tuwek mas. Begitu enggak? 63 tahun. Kalian kerja 10 juta itu. 63 tahun baru sama yang malah kerja seperti ini. Saya kontrak dengan BNI saja, kami 1 juta. Orang ngerti rahasia. 5% mau 5% dengan developer. Belum kalau kalian nanti dikerjakan sendiri. Berapa untungnya developernya itu? Cek lagi baru digeser. Yang B baru B-nya B developer. Lagi ada kreativitas di situ. Saya tidak mengambil hak teman-teman. Saya tidak mengambil hak konsumen. Tidak sudah pun. Malah kita memberi. Ya, tapi tidak bodoh. Saya tidak kepingin makan mas. Bukannya makannya batu sama pasir. Bukan. Sama dengan teman-teman semua.
punya perut, harus makan. Sama, tetapi ini. Tapi kalau uang itu Bapak Ibu Rudin tidak, Mas. Kita punya yayasan, ya insya Allah tidak kita buat sekolahan gratis dan semuanya. Murni hampir 70% lebih lah itu dana hanya itu. Saya sudah berkata sekarang 1,5 hektar di daerah Sentolo di Mojokerto Utara, tapi Sungai Kaliprogo harapannya sampai 5 hektar, 10 hektar. Di situ ada tanah untuk wakaf dan itu benar-benar untuk pelatihan yang sifatnya gratis. Itu yang akan kita lakukan. Jadi kita punya obsesi, bukan hanya kepentingan. Jadilah disitulah akhir hayat saya kan di situ besok. Nah ini artinya rekan-rekan tahu visi kami 0 sampai usia lahir sampai usia 45 tahun bisa bekerja dan belajar kerja mati-matian cari uang. Tapi usia 45 sampai 50 tahun saya bisnis, mulai sebagian waktu untuk bisnis dan sebagian waktu untuk ngajar-ngajar. 27 Maret besok pas usia 50 tahun saya. Setelah itu usia 50 sampai 55 benar-benar kepingin ngajar kerja bagi ilmu. Tapi usia 55 tahun ke atas saya hanya ingin banget menghabiskan waktu saya mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya. Itu target saya. Ini artinya apa? Seorang pelari itu harus sadar kapan start, kapan finishnya. Jangan pernah kalian nggak sadar kalau suatu saat juga pasti kita akan kembali. Yang tidak bisa lari itu hanya itu, Mas. Nggak bisa kemana-mana, pasti akan menghadapi kematian. Titik. Mohon teman-teman semua yang berproses sudah mulai putih seperti saya. Sadarlah umur kita tinggal berapa waktu lagi. Kalian sama. Saya 50 tahun. Kalau umur saya seperti Rasulullah, tinggal 13 tahun ya ketemu kocok-kocok ini. Bayangkan, tinggal 13 tahun Mas, ketemu bisa ngomong ini. Keringat almarhum Bapak Ibu. Ada saja ya. Paling tidak ya ini. Artinya punya obsesi. Apa yang kita lakukan bukan karena semata kepentingan pribadi. Itu kekuatannya luar biasa. Sama kalau teman-teman ini nanti melakukan ini. Semata-mata dapat konsumen 3.000, 2.000. Dalam rangka apa? Karena ingin supaya masyarakat itu bisa punya rumah. Hah? Jangan hanya? Ya, bukan hanya Rasul memiliki. Ya, maka ada salah satu kata sambutan saya. Bisa buka baru lagi. Ada nggak ya? Kata sambutan. Betul tak? Bagaimana menentukan layak? Itu ada hitungannya. Namanya saldo rata-rata. Berarti apa? Konsumen itu akan disetujui perbankan apabila minimal 40% dari pendapatannya itu untuk ngangsur. Itu pokok dulu. Pertanyaan saya, kalau saya gajinya 1,5 juta, padahal ngangsurnya 1 juta, disetujui tidak? Tidak. Bagaimana bisa disetujui? Maka pasti tidak mungkin dia tidak punya penghasilan lain. Maka mulai penghasilan yang lain itulah dimulai dulu tertib administrasi. Teman-teman PPI harus mampu mengedukasi kepada masyarakat, menyadarkan ibu-ibu, bapak-bapak pentingnya punya rumah. Kalau nggak punya rumah, kamu miskin terus. Pahala yang luar biasa kalau itu muncul kesadaran itu. Setelah itu mulailah dia harus nabung, diambil lagi set, masukkan lagi set, diambil lagi set. Itulah menjadi namanya saldo rata-rata. Disitulah akan menunjukkan ada apa itu? 23, 27, 70. Oh semua mie ayam, bakso dan sebagainya itu teorinya asal dia tertib administrasi mau dibiayai. BNI Syariah mampu membiayai. Tetapi apa? Tidak boleh melanggar kode-kode etika perbankan secara administrasi. Dengan cara apa? Maka dengan kalian teman-teman tadi mulai mengangsur, latihan mengangsur selama 18 bulan secara tertib, sebetulnya itu sudah merupakan nilai poin penting. Jadi ya, seseorang bisa dianggap punya kemampuan mengangsur selama 18 bulan tertib dan itu besarnya 120%, 110% dari rencana nanti KPR-nya. Artinya apa sekarang?
kalau sudah ada konsumen mas, mau diuangkan, mau tak buat rumah, mau tak jual ke developer, mau apa saja cari investor, semuanya akan jadi mudah. Daripada kalau murid saya dulu negosiasi tanah, tahu-tahu nggak kejual, resikonya luar biasa, berat sekali. Tetapi bagi teman-teman bayangkan, sudah negosiasi tanah dapat, terus konsumennya dengan cara ini dari tabungan penas tadi bisa itu apa? Modal kerja. Contoh, pada saat anak 20 ini kata kelompok kecil, tahu-tahu pak, banyak dapat rata-rata 100 atau 50 orang 20 sudah berapa? 1000 loh mas, betul ya? Pada 1000 maka akan dibuat kuesioner, nanti gak jadi. Berarti apa? Dari 1000 siapa memilih daerah utara, selatan, barat, timur, itu kan pilihan lokasi pilihan orang 1000, itu kan ya. Setelah itu apa? Setelah pilihan orang 1000, yang kedua baru cek berapa yang daerah utara yang 100 jutaan. Daerah barat 100 jutaan berapa? 200 jutaan berapa? 300 jutaan berapa? Baru setelah itu kita mau klik, oh ini 3 bulan kemudian kayaknya orangnya sudah layak. Apa yang akan terjadi di negeri ini kalau hal ini dibiarkan begitu? Ngeri. Biar mau marah mau apa, luweh urusan. Yang penting saya bicara dan tidak merugikan orang lain. Artinya ini perjuangan mas. Teman-teman kalau mau ke PPI, nilai-nilai perjuangannya bukan hanya uang, luar biasa perjuangannya. Pak bisa dilihat profilnya yang baru ada? Enggak ada tunjuk. Ya, dari pengalaman yang kita itu adalah di Lombok. Dulu dari apa? Jangan menunjukkan sekarang di pokoknya itu dulu jalannya, biar nggak lupa. Baik. Lupa jalan. Dulu Pak. Ya, awalnya saya seorang guide pada tahun 2003 ketemu PP 2008. Nah, tadinya nggak ngerti apa itu developer, gitu. Nggak ngerti sama sekali. Pada saat 2008 awal PP mengadakan seminar, itu saya pun diajak seorang teman. Jadi yang tahunya adalah mandu turis asing yang dari Eropa. Nah, di mana saya pada saat itu tidak mengerti apa itu developer. Jadi dengan berkat seorang teman saya diajak pada saat itu di Lombok, ketepatan seminarnya. Dengan itu saya masih tidak ngerti juga. Terus dapat informasi dengan pada saat itu baru berjalan 2009 ikut workshop. Setelah ikut workshop 2010 ikut TC di Jogja. Nah, baru di situ tumbuh keyakinan bahwa di mana tekad Ulat untuk menjadi seorang developer. Awalnya mau negosiasi itu susah sekali, karena memang saya orang bukan yang memiliki modal banyak, jadi cukup sulit buat saya mengawali sesuatu. Jadi ini kalau dicerna, dulu kan kayak turis, ini ya, karena ngomong bahasa Indonesia sudah mulai susah, betul ya? Karena biasa merasakan lidahnya orang Eropa, jadi mohon maaf kalau gitu kan, karena
Terus setelah ini kan sudah mulai kembali merasakan lidahnya orang Lombok, jadi mulai fasih. Ya, terus Pak Bawali? Ya, akhirnya ketika itu 2010 awali dengan satu lahan luas 6.000 meter, yaitu namanya Bumi Hijau. Kemudian karena kita banyak koneksi, jadi jualannya nggak susah. Yang susah itu pada saat urusan legalitas, urusan pemasangan dan sebagainya. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan PPI yang terus mendidik sampai akhirnya saya bisa berdiri di panggung ini untuk memberikan share lah. Ya, jadi ya, tentu juga saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu dapat ilmunya. Intinya apapun bisnisnya, yang penting kita tahu ilmunya. Dan dengan setelah Bumi Hijau, kemudian sekarang mengembangkan lagi satu lokasi namanya Ibrahim Presiden. Ibrahim Presiden itu adalah karena saya belajar dari beliau di mana mengabadikan nama orang tua. Itu saya abadikan nama orang tua, bertepatan orang tua saya namanya Ibrahim Presiden. Dibandingkan bisnis yang sekarang ada loh, tetap luar biasa loh ya, bukannya sedikit loh, tetap top loh ya. Tapi apalagi dengan sistem yang baru tadi, yang hitung-hitungan tadi. Maka saya katakan, Pak, itulah open saya. Berapa Bambang akan terima, berapa teman-teman akan terima. Ini yang dilakukan. Sama nanti kita juga bukan, saya juga akan seperti Bapak. Saya juga punya konsumen. Di balik itu apa? Pertanyaan saya. BNI pada saat nanti iklan sudah jalan, semua sudah jalan. Contoh nanti iklan. Mungkin bulan depan atau 2-3 bulan lagi, setelah sistemnya semua beres. Maka saya iklannya ada bahasa daerah. Akan contoh ini bahasa daerah. Mungkin di Jogja nih. Kang, contoh di radio ini. Kang, wes domah durung ya. Alah, hari gini kok durung di omah. Wih lho, teko ning BNI Syariah. Monggo digelaske carane gawe omah sing gampang. Orang penting arep ngajari edukasi ben abesake dulur iki iso di omah. Ngono kok digotawe dina iki di omah isi-isi. Ya, tulung teko ning BNI Syariah baru program 1 juta rumah untuk rakyat dari Bank BNI Syariah. Yes. Nah, itu bayangkan kalau ini nanti berkumandang di semua radio. Nek basa Banyumasan yo ala kepriben to. Ala kepriben lebih omah ngono. Kuwi lho ora ning itu. Nek bahasa-bahasa apa nih? Pak, malah kecepatan, malah kecepatan belajar. Nah, itu kalau itu bahasa itu muncul di semua dan diiklankan masing, itu akan berbondong-bondong datang ke BNI Syariah. Jebret, kan? Lumayan mas, itu jadi konsumen saya mas. Ya, kalau konsumen saya mas, ini semua kan kita mau dengan BNI Syariah mau memberi dulu, teman-teman mau beri dulu. Ini ada banyak hal yang pentingnya teman-teman lakukan. Teorinya saya 5 tahun harus bisa. Karena hitungan saya se-Indonesia BNI Syariah saat ini ada 50 cabang utama. Kedua, cabangnya banyak guys. 50 cabang utama, oke. 1 juta dibagi 5 tahun, 200.000. 200.000 dibagi 50 cabang, 4.000. Artinya satu kota, betul ya? Satu kota per tahun targetnya hanya berapa? 4.000. Tak oke, simple, nggak sulit. Maka Pak Ruli mana ya? Kamu tidak tolong Pak Ruli? Maka contoh ini, teman-teman akan kenalkan benar. Pak Ruli ini nanti akan tanggung jawab
untuk mendidik kalian caranya sistematisnya. Bagaimana ini program ini terjadi? Maka contoh, Pak Ruli ini secara pribadi dan timnya menargetkan berapa tanya? Caranya kenapa? Monggo Pak Ruli, biar sedikit di edukasi sistem marketingnya Pak Ruli. Mau tepuk tangan Pak Ruli. Saya kenal wajahnya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Bambang, dari target Pak Bambang atau PPI dengan BNI Syariah kan kita punya target 1 juta rumah untuk rakyat. Jadi kalau kontraknya 5 tahun, artinya kan kalau secara hitungan 200.000 per tahun gitu ya, 1 juta 5 tahun. Nah, saya alhamdulillah diberikan amanah oleh Property Plus dan BNI Syariah untuk menjadi koordinator wilayah Jakarta. Jakarta itu sebetulnya kalau kita bicara Jakarta ada Jabodetabek. Jabodetabek ini nanti masing-masing nanti ada teman-teman yang lain yang akan menjadi PIC dari Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang. Kalau saya hanya Jakarta yang di dalamnya ada 5 KCU BNI Syariah. Jadi saya mentargetkan masing-masing cabang nanti adalah per tahunnya itu 10.000 kal per tahun di Jakarta. Kenapa saya bisa yakin? Karena memang kenapa Pak? Setahun, jadi kalau 5 KCU 50.000 kal per tahun per cabang, per wilayah Pak. Per wilayah Jakarta, jadi 50.000. Pak Ruli mungkin mulai jadi pada saat itu 10.000 jangan 10.000 kawan, tapi 10.000 konsumen. Supaya menjadi kebiasaan kita. Kalau pikiran stokkan, foto aja di marketingnya BNI. Sekarang itu mana salah ya? Habis bicara dengan BNI Syariah soal Pak Firula tadi. Jadi 10.000 konsumen rumah kita, calon konsumen. Nah, ini sebetulnya fungsi bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman Pak Bambang kepada teman-teman. Kita itu menjadi developer itu ya kita cari konsumennya dulu. Tapi ini masih calon kan tentunya. Kita coba bagaimana meyakinkan mereka untuk bagaimana mempunyai rumah dan yang layak, yang lain-lain itu 10.000 per cabang artinya 50.000 konsumen. Nah itu kan ada program kita ini selama 18 bulan. Selama 18 bulan inilah kita bagaimana membimbing mereka, bagaimana kita juga menjaga mereka untuk tetap konsisten, tetap semangat untuk 70% yang terjadi akad. Maka saya mentargetkan dari teman-teman semua hari ini yang nantinya akan mengikuti program pelatihan, minimal kita bisa mentargetkan 30% dari yang akad itu rumahnya kita yang menyediakan atau rumahnya kita yang membangun. Kenapa bisa membangun? Karena teman-teman semua di sini nanti yang akan mengikuti program selama 18 bulan lah yang menyiapkan rumahnya. Itu target saya. Jadi ada jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan juga jangka panjangnya. Jadi kan siapa yang akan membeli? Kalian bisa ikut tanah, bisa closing tanah, malah nggak ada yang beli, stresnya tengah mati.